Sejak terjun ke industri hiburan, Andika Maesa Setiawan alias Babang Tampan dikenal karena karya dan kontroversi kisah asmaranya. Saat Belantika Musik Indonesia dikuasai oleh grup band, bisa dibilang Andika menjadi salah satu Casanovanya. Di antara vokalis band Tampan, semisal Ariel Noah dan Pasha Ungu, Andika digandrungi karena keunikannya. Siapa sangka, setelah gaya bernyanyinya diparodikan Zinidin dan Triswaka, pamor Andika kembali mengangkasa. Setelah menjadi produser bagi sejumlah penyanyi cantik dan merilis album solo maupun bersama grup band baru, apakah Andika sudah mantap kembali ke kangen band? Benarkah sebagai frontman, Andika minta diperlakukan spesial oleh promotor musik maupun pihak endorse? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Maria Andromeda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Hadir dengan pesona keunikannya, sosok Andika Kangen Band sempat menjadi pesaing dua pendahulunya, yaitu Ariel Noah dan Pasha Ungu. Meski tak memiliki tampang rupawan seperti dua seniornya itu, Andika sempat disebut sebagai salah satu Casanova di industri hiburan Indonesia. Berbeda dengan Ariel dan Pasha, Andika punya ciri khas tampil dengan gaya rambut baru setiap merilis album baru. Musisi asal Lampung itu sempat memodifikasi poninya dengan warna pirang pada video klip album kedua. Iya, jadi zaman dulu banget, waktu SD kayak gitulah. Udah lama banget ya. Wajahnya gitu, pembawaannya itu yang bikin naik daun juga sih. Ya, lagunya ada yang catchy kayak Yolanda. Selain itu juga mungkin percaya diri aja gitu, jadi lebih gampang terkenalnya kayak gitu. Kalau Kangen Band itu yang saya tahu dia itu band Melayu dan lagu-lagunya emang enak aja didengerin. Sampai sekarang juga saya masih dengerin. Menurut saya sih Kangen Band sepak terjangnya luar biasa ya, dari dulu sampai sekarang dia masih tetap ada. Kangen Band itu masanya sangat banyak loh. Maksudnya iya memang pasti jiwa mereka tuh. Jadi musik itu biasanya ada kelasnya kan, kayak kelas A, B, C, D itu tergantung kelas lagunya. Kalau jazz itu biasanya ke kelas A gitu-gitu. Jadi Kangen Band yang keluarnya begitu dan terbukti fansnya banyak. Tahun 2008 ketika merilis album ketiga, Andika Kangen Band mengganti rambutnya dengan Poni Sasuke. Penggemarnya menamakan Poni Sasuke karena poni panjang tak beraturan yang menutupi wajah itu mirip dengan tokoh kartun Jepang. Yang pernah menjadi remaja gaul tahun 2008 tentu tahu benar bahwa rambut Sasuke ala Andika sempat tren di zamannya. Namanya seniman tuh kadang memang unik-unik. Tapi kalau apalagi kalau musisi luar negeri tuh luar biasa. Dan Dika kan memang walaupun dulu dihujat orang, tetap dia orangnya settle, kuat sama kayak aku. Jadi aku sih appreciate sama Dika. Saat itu tanpa media sosial pun, Andika menjadi influencer yang cukup berpengaruh di kalangan anak muda. Tak cuma nyentrik dalam penampilan, Andika dan Kangen berhasil menyemai prestasi mumpuni dengan meraih Golden Record dan Platinum Award berkat album mereka yang berhasil mencetak hits besar. Kalau fenomenal, iya dia termasuk fenomenal. Termasuk karena dia muncul juga setelah Raja ya. Setelah Raja dia muncul dari bajakan, lagunya sudah mulai dibajakan rame, muncullah manusianya, fisiknya muncul dihina. Ya fenomenal dari sisi yang berbeda dengan yang lain. Tuh aku paling sering nyanyiin lagu Kangen Band itu yang beatnya agak upbeat. Nah, yang temponya agak upbeat. Pernah kau pikirkan, nah itu aku suka nyanyiin. Terus ada tuh yang kamu di mana, dengan siapa, semalam ngapain aja. Kadang kan kita suka pleset-plesetin gitu kan. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa gitu. Dari zaman aku SMP aku udah denger Kangen Band dan itu jadi kayak pas zaman SMP dulu, kayaknya ini gue banget deh sih lagunya gitu.
Sayangnya di tengah popularitas, Andika dituding sulit diatur manajemen hingga akhirnya hengkang dari grup band yang membesarkan namanya. Perselisihannya udah lewat waktu muda dulu, sekarang udah enggak. Sekarang Andika udah bisa diatur gitu kan. Kalau dulu kan Andika nggak bisa diatur. Sekarang udah mendingan lah. Belakangan setelah 8 tahun mencoba eksis tanpa Andika, Dodi, Tama, Nori, Bari, dan Lim personil Kangen Band seolah sadar bahwa masyarakat kadung mencap Andika sebagai ikon Kangen Band. Faktanya album Kangen Band tanpa Andika tak terdengar gaungnya. Di sisi lain, Andika cukup sukses menjadi produser dan bersolo karir. Hanya saja emosinya yang labil dan persoalan rumah tangganya yang berlarut-larut acap kali menyandung karir Andika. Beruntung, setelah resmi menduda, Andika yang sempat berseteru dengan Dodi Kangen Band akhirnya berdamai. Musisi asal Lampung kelahiran 21 Mei 1983 itu lantas menandai comeback-nya bersama Kangen Band dengan gaya rambut baru. Tampil dengan rambut klimis dan pipi tirusnya yang berubah cabi, Andika pun mendapat julukan baru dari netizen, yaitu Babang Tampan. Jelas lah kalau Kangen Band diganti vokalis bukan Kangen Band. Emang Andika kan apalagi sekarang dengan gelar Babang Tampannya kan menambah keeksisan Kangen Band gitu. Aku sih suka banget, apalagi Om Dika kemarin aku WA Dika kok gila lagu lo enak banget, gue bilang kayak gitu. Itu keren sampai 32 juta lebih. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujud dan lalu aku meminta, semoga kita bersama. Yes, Dika, I love you. Mwah. Prestasi dan karya mumpuni, wajar bila sejumlah selebriti dan netizen tak terima melihat Andika seolah dilecehkan oleh Triswaka dan Zinedine Zidane. Sebagian malah mendesak Babang Tampan agar mempolisikan dua mantan pengamen jalanan itu. Tapi dengan jiwa besar, Andika yang pernah menjadi produser bagi sejumlah penyanyi pendatang baru menunjukkan kelasnya sebagai senior yang mengayomi. Beberapa waktu lalu, ia dan Triswaka menggelar konferensi pers lewat Zoom meeting untuk mengabarkan perdamaian mereka. Tapi benarkah Andika ogah berdamai dengan Zidane yang terkesan paling frontal mengolok-oloknya? Gua sama Tri ini kenal. Gua tuh selalu jelasin gua sama Tri kenal ya. Nah sama Zidane ini sama sekali emang gak kenal gitu loh. Masalah video itu belum terungkap, maksudnya nggak ada gitu loh. Karena begitu dikirimin beberapa teman-teman ataupun masyarakat ataupun senior, sampai Mas Bujana juga, ini rame gitu loh, baru dilihat gitu. Akhirnya nontonlah sampai habis. Emang ya namanya anak-anak lah gitu loh. Orang makanya fokusnya bukan ke Tri gitu loh, fokusnya ke si Zidane. Kalau sama Zidane mungkin harus ketemu juga duduk bareng. Kalau menurut Tri ini udah takdir ya, takdir Tuhan, emang harus ada yang seperti ini, itu udah takdir, nggak bisa lagi buat dicari gitu ya. Cuma Tri ngejalanin aja. Oh iya, kebetulan Zidane lagi sakit. Tadi abis ngobrol sama emak juga, manajernya kan, emak bukan manajer mereka gitu loh, lagi sakit, Zidane lagi sakit. Emak aja kemarin kena mental gimana Zidane. Kalau yang aku lihat itu ada beberapa editan yang dibikin slow, jadi dibikin mimik mukanya itu seperti meledek, padahal tidak gitu. Waktu itu kejadiannya spontan mereka aja karena itu permintaan waktu itu. Jika pembuatan video parodi Andika tidak dikonsep untuk lucu-lucuan, bagaimana dengan video parodi Iwan Fals dan Ebit GAD yang juga diperagakan Zidane dan Triswaka demi mencetak TikTok viral? Mengapa Triswaka dan Zidane nekat melakukan gerakan tari yang dianggap melecehkan anak berkebutuhan khusus? Kalau saya melihat dari, ya jujur ya, maksudnya setelah melihat videonya ya, saya sependapat bahwa itu ada bentuk pelecehan di situ, tidak nyambung dengan tren tersebut.
saya bukan melakukan pembelaan ya, tapi ketika saya pelajarin secara seksama, memang si Trinya mengikuti tren itu, tidak dengan temannya. Kalau saya kurang paham dengan temannya, jadi saya marah. Memang karena tidak ada klarifikasi, karena udah kadung rame duluan, saya jadi marah gitu kan, terpancing saya. Terus dia langsung telepon si Triswaka. Ya. Jadi kita itu hanya impersonate itu, dan memang orangnya agak sedikit apa ya istilahnya, dia orangnya emang suka pencicilan gitu ya. Gue bukan bela Triswaka ataupun Zidane, tapi yang jelas Triswaka sudah mempunyai karya dan itu bagus karya-karyanya. Jadi kan banyak tuh yang bilang penyanyi cover, dia bukan penyanyi cover bro, dia udah beralih, masa pengcoveran dia udah selesai, dia naik ke tahap pengkarya, sudah membuat karya. Bagi sejumlah musisi, terlebih musisi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Artis Minangkabau Indonesia atau Forkami, Zidane dan Triswaka tak punya attitude dalam berkesenian. Mereka merilis lagu cover tanpa izin penyanyi asli dan penciptanya dan tak pernah memberikan royalti. Setelah melayangkan somasi kedua, Forkami siap mempidanakan Triswaka dan Zidane. Ada 2 poin tentang permintaan maaf. Ini somasi yang pertama, udah saya kirim permintaan maaf. Yang poin keduanya tentang royalti. Nah, tentang royalti inilah yang tidak disampaikan atau tidak disinggung oleh Triswaka manajemen. Kalau tidak ada etikat dari mereka, ya kita laporkan pidana aja dulu, biar penyidik yang manggil. Itu aja, kita langsung aja, biar kita lihatkan bergening kita. Setelah di kepolisian berjalan, diputus, kita gugat lagi ke perdatanya. Karena kan itu ada kerugian material dan imaterialnya. Kalau kalian tidak bisa, mungkin tidak kenal atau tidak ada akses ke penciptanya, mungkin kalian harus, kalau untuk di YouTube, menyertakan link lagu originalnya. Nah, itu wajib nih buat kalian semua. Link lagu originalnya. Jadi misalnya kalian cover Govinda Hal Hebat, ya kalian berarti harus tulis link original song ya Govinda Hal Hebat. Penciptanya siapa, ditulis. Itu paling penting sih. Itu namanya hak moral kan. Kalau memang channel YouTube-nya sudah monetize, kamu harus izin. Karena kalau nggak izin juga kita bisa full claim, dia juga nggak dapat apa-apa sih. Karena sama-sama berasal dari Lampung, Andika mengaku lebih memprihatinkan nasib Triswaka ketimbang nasib Zidane yang kini dihujat satu Indonesia. Lalu benarkah Andika rela pasang badan membela Triswaka? Dan terbanglah bersamaku untuk melintasi langit ketujuh. Kalau kita berjiwa besar, insya Allah orang yang mau memaafkan atau meminta maaf berjiwa besar, apalagi yang maafin gitu kan. Keren, Babang Tampan, pokoknya sehat selalu, saudara kita itu terbaik.